Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sartika, NIM 0990113819241138. Kelas SK5 unggulan. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi deteksi COVID-19 dan pneumonia melalui citra X-ray dada menggunakan residual convolutional neural network. Silakan mendengarkan. Baiklah, berikut ini adalah gambar pasien yang terdeteksi virus COVID-19 dan pneumonia. Berikut ini adalah hasil X-ray atau rongsennya. Abstrak. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan novel coronavirus merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi kepada manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2-14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala virus corona biasanya muncul gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan paling buruk adalah kematian. Pada awal munculnya virus ini, hasil rongsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Selama ini untuk melaksanakan pengecekan COVID-19 dilakukan dengan diagnosis dengan uji PCR atau polymerase chain reaction dan swab pada cairan saluran pernapasan. Namun untuk pengecekan dengan kedua metode tersebut memiliki waktu dan membutuhkan tambahan diagnosa yang akurat. Pendeteksian COVID-19 dengan citra X-ray atau rongsen merupakan salah satu alternatif pengecekan pendeteksian COVID-19 yang lebih cepat dan mampu mengurangi waktu diagnosis yang harus dilakukan pada metode pendeteksian lainnya. Selain itu, pada penelitian ini juga ditambahkan pendeteksian pneumonia sebagai diagnosis tambahan. Metode yang digunakan merupakan bagian dari algoritma deep learning, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Implementasi CNN pada penelitian ini berbasis Python dengan library Pytorch yang pada akhirnya akan diintegrasikan melalui website. Terhitung pada Desember 2019, telah terjadi peningkatan jumlah kasus novel coronavirus pneumonia atau NCP di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Karena penyebaran kasus yang masih hingga ke seluruh dunia, maka WHO menamai kasus ini sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah Cina telah melakukan penanganan dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Rakyat Cina atau RRC tentang pencegahan dan tindakan terhadap penyakit menular, sehingga COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit menular kelas B atau communicable disease dan kemudian ditangani sebagai penyakit menular kelas A. Coronavirus atau COV sendiri merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut juga dengan SARS-CoV. Sedangkan novel coronavirus 2019 nCoV merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2-14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala virus corona biasanya muncul gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan paling buruk adalah kematian. Pada awal munculnya virus ini, hasil rongsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, dan atau pengunjung yang sering berkunjung ke pasar grosir makanan laut pada daerah Wuhan. Sampai saat ini penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengadilan Penyakit 2020.
Selama ini untuk melaksanakan pengecekan COVID-19 dilakukan dengan diagnosis dengan uji PCR dan swab pada cairan saluran pernapasan. Namun, untuk pengecekan dengan metode tersebut memiliki waktu dan membutuhkan tambahan diagnosa yang akurat. Maka dari itu dibutuhkan metode lain yang lebih cepat dan tepat dalam pendeteksian COVID-19. Pendeteksian COVID-19 dengan citra X-ray atau rongsen terbukti dapat dilakukan seperti pada penelitian dengan Deep Residual Network. Deteksi penyakit COVID-19 berdasarkan citra X-ray dan pada hasil penerapan pendeteksian virus corona dalam gambar X-ray menggunakan algoritma artificial intelligence. Dari kedua penelitian tersebut membuktikan pendeteksian COVID-19 dengan citra X-ray dapat menjadi salah satu pilihan. Penelitian ini berfokus untuk melakukan pendeteksian COVID-19 dan pneumonia dengan metode Convolutional Neural Network atau CNN. CNN merupakan bagian dari algoritma deep learning dan telah terbukti dapat menghasilkan akurasi yang baik seperti pada penelitian pendeteksian pneumonia yang menghasilkan akurasi 90% dan pada penelitian lainnya akurasi yang dicapai lebih besar dari 90% untuk penerapan CNN. Implementasi CNN yang kami gunakan berbasis Python dengan library Pytorch yang tidak hanya mendeteksi COVID-19 pada citra X-ray, namun juga mendeteksi pneumonia, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan pneumonia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang amat mematikan yang sampai Desember 2019 tercatat sudah telah terjadi peningkatan jumlah kasus novel coronavirus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebagian ahli yakin bahwa penyakit coronavirus memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali sejak dini untuk menekan penyebaran coronavirus. Di antaranya adalah munculnya gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan paling buruk adalah kematian. Pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi sebuah virus. Penderita penyakit pneumonia rata-rata di rentang usia 60 tahun ke atas. Dalam penyebarannya bisa ditularkan lewat pernafasan. Pendeteksian dini bisa digunakan dengan C-reaktif protein atau CRP. Serum 24-48 jam merupakan uji laboratorium yang telah dikenal luas untuk mendiagnosis dan memonitor berbagai proses infeksi dan inflamasi akut, termasuk pneumonia. Tes X-ray adalah teknik pengambilan gambar dengan menggunakan sinar X-ray yang nantinya bertujuan untuk mengetahui apa yang tidak bisa dilihat dari mata telanjang. Cara agar X-ray menembus tubuh adalah menggunakan 120-140 kV menghasilkan spektrum energi sinar X yang lebih tinggi. Dengan cara ini sejumlah besar sinar X melewati bagian dada yang lebih padat, yaitu mediastinum, dan karena itu memberikan lebih gambaran detail akan mediastinum maupun hati. Pada gambar 1 di bawah ini merupakan hasil citra X-ray dada dari para penderita COVID-19. Data tersebut berbentuk citra sehingga image X-ray yang berekstensi JPG, PNG maupun JPEG. Nah, ini adalah gambar pasien yang terdiagnosa COVID-19. Nah, gambar kedua ini merupakan contoh hasil citra X-ray dari para penderita pneumonia. Data tersebut berbentuk citra sehingga image X-ray yang berekstensi JPG, PNG, maupun JPEG. ResNet, Residual Neural Network atau ResNet adalah sebuah arsitektur dalam deep learning yang memungkinkan untuk membangun jaringan saraf tiruan yang mendekati level pemikiran manusia. Arsitektur ini adalah pemenang kompetisi ILSPRC pada tahun 2015 dan mencapai kesalahan 5 teratas sebesar 3,6%. yang menghasilkan pengklasifikasi pertama dengan kinerja setingkat manusia. ResNet sendiri memiliki 152 layer sebagai pembangun arsitekturnya, akan tetapi penelitian ini kami memakai 18 layer dalam pembangunan arsitektur ini.
Berikut adalah layer-layernya. Berikut ini penjelasan dari gambar tadi. Pada gambar 3 di atas merupakan dasar fondasi dalam arsitektur ResNet. Dalam kebanyakan arsitektur hanya menampilkan hubungan koneksi antara I dan I plus R. Sedangkan dalam ResNet memiliki hubungan antara I dan I plus R untuk R lebih dari 1. Contoh koneksi tersebut merupakan dasar dari sebuah ResNet. Pada gambar tersebut menyalin input dari lapisan I dan menambahkannya ke output lapisan I plus R. Pendekatan seperti itu memungkinkan gradien lebih efektif mengalir. Convolutional Neural Network atau CNN adalah bagian dari deep learning untuk pengklasifikasian sebuah objek. Dalam pengembangannya, Convolutional Neural Network atau CNN merupakan produksi tersukses karena salah satu kisah sukses pertama deep learning. Jauh sebelum kemajuan baru-baru ini dalam teknik pelatihan menyebabkan peningkatan kinerja pada jenis lain arsitektur. Di bawah ini adalah rumus-rumus CNN. Pada gambar di atas, perhitungan dilakukan secara berurutan di mana diambil dari setiap piksel. Dari setiap piksel tersebut akan dihitung dan dimasukkan ke dalam sebuah array baru yang nantinya disimpan untuk menjadi sekumpulan data yang menjadi acuan untuk menentukan klasifikasi baru. Dalam pengembangannya, Convolutional Neural Network atau CNN menjadi sebuah solusi untuk memecahkan pengklasifikasian. Contohnya adalah dalam hal pengklasifikasian penderita COVID-19 dan pneumonia, karena CNN merupakan bagian dari algoritma deep learning dan telah terbukti dapat menghasilkan akurasi yang baik seperti pada penelitian pendeteksian pneumonia yang menghasilkan akurasi 90% dan pada penelitian lainnya, akurasi yang dicapai lebih besar dari 90% untuk penerapan CNN. Berikut ini adalah diagram alir keseluruhan sistem. Dari diagram alir yang terdapat pada gambar 5 di atas, dapat terlihat dua proses utama dari sistem kami. Yang pertama adalah untuk melakukan training hingga 20 epoch dengan optimizer. Dan yang kedua adalah proses pada website untuk melakukan testing dan prediksi citra. Pada proses pertama, kita mempersiapkan citra yang akan digunakan untuk melakukan training dari sistem. Terdapat 3 folder untuk training yaitu kumpulan citra X-ray normal, COVID-19, dan pneumonia. Setelah itu, citra akan dirubah ke dataset yang nantinya akan digunakan untuk proses training. Pada website terjadi proses penguploadan citra yang digunakan salah satunya untuk menguji sistem. Citra yang diupload dapat berupa file JPG dan PNG. Citra akan diolah oleh penampilan dengan prediksi dari sistem yaitu normal, COVID-19, atau pneumonia. Gambar di samping ini merupakan beberapa jenis bakteri dan golongan COVID-19 dan juga merupakan gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Banyak tipe spesies COVID, yaitu seperti SARS-CoV-1, MERS-CoV, influenza, dan herpes. Itulah salah satu contohnya. Nah, gambar ini adalah hasil dari X-ray. Apabila dia memiliki garis merah seperti ini, berarti dia tidak terkena penyakit. Berarti dia terkena penyakit COVID. Dan yang bergaris biru hijau ini tidak terkena penyakit COVID. Di bawah ini merupakan contoh paru-paru yang bersih tidak terinfeksi COVID-19 atau pneumonia. Di bawah ini merupakan paru-paru yang telah terinfeksi COVID-19 atau pneumonia. Nah, gambar di samping ini merupakan diagram lingkaran yang telah merangkum seberapa banyak manusia yang telah terinfeksi COVID-19 atau pneumonia dengan berbagai gejala yang beragam. Contohnya, COVID-19, pneumonia, dan TBC, dan lain-lain.
Gambar di samping ini merupakan hasil deteksi berbagai kota yang telah terinfeksi COVID-19 atau pneumonia dan beberapa besar penduduk yang sudah terinfeksi di setiap kotanya. Contohnya, Jerman sudah 18% manusia yang terinfeksi COVID atau pneumonia, dan yang paling kecil contohnya adalah Pakistan, salah satunya ya. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Allah, marilah sama-sama kita mohon ampun. Semoga presentasi yang saya berikan ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua untuk belajar. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.